pernah di Manchester United. Serius? MU Red Devil nih. Bener apa enggak nih? Nih, Iya, benar. Tapi itu ya pas banget. Asik. Padahal nggak dihitung. Selamat siang, sore, Selamat. dan malam. Iya, benar banget. Sekarang ini lagi berada di time zone yang berbeda. Yes, beda negara bos. Yo, ilah. Gila kita go internasional. By the way, kembali lagi di Yes, Good yes. Talks by Goodfellas. Yeay. Episode ke-10. Yes. 10 kita sudah memasuki Akhir apa ya, dari season Ya. 1 sih sebenarnya. kurang lebih ya. Kita masih ini season apa ya? Season pertama yang masih penuh dengan perbaikan lah ya, improvement lah. Lebih baik lagi di season yang kedua dengan Pasti. beberapa orang yang bisa kita undang, good guest kita yang baru, dan Yep. ya kalian bisa share good guest siapa sih yang bisa kita undang, share di Iya. Instagram atau di komen di YouTube. Bener. Ini. Jadi silahkan request aja Betul, di betul. kolom komen atau dimanapun lah. Bisa chat kita juga untuk Yes. mau ngedatengin siapa di Good Talks kali ini. Yep. Oke, siapa nih temen yang kamu pengen ajak ngobrol di episode ini, Bray? Kali ini ya sama masih berhubungan dengan episode 9 kemarin, itu salah satu Mm-mm. pemain dari Arema juga sebenarnya. Yap, benar. Ini mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu sih Iya. sosok figur satu ini. Tapi harus nonton yang ke-9 dulu, Bray. Baru Iya. dia ingat. Nih kalau dari Betul. nonton yang kemarin yang ke-9 pasti ingat. Oh, udah tahu nih ketawa. Hari ini Iya. good guest-nya siapa? Betul, kalau belum nonton dulu biar Ya, nonton dulu. sekarang. Nonton dulu ya. Langsung kita ketemu Oke. dengan good guest terakhir di season pertama. Oke. Selamat datang di Good Talk by Goodfellas dan inilah good guest kita. Hanif Efeknya dong. Jabandi. Efeknya dong. Wih, modal dikit. Modal dikit. Saudara Hanif Halo. Syahbandi, selamat datang. halo, terima kasih, selamat datang. Terima kasih. Halo Selamat semua, halo datang. Mas Eka, halo, Halo. Siapa Big nih, Boss. Wih, Gila Big Boss. gendut Kembali bos lagi. maksudnya. Kembali lagi di episode Yes, berbincang dengan temannya Brian. Ya, Kan Salah good fellas. bedakan. Baik, teman baik. teman baik. Kita ke episode kemarin udah ngobrol sama temennya Hanif, ya nggak Bray? Yes, Hanif kenal harusnya. Kenal. Siapa itu? Siapa itu? Nggak Oke, kenal. Kiper rumah nggak sendiri jauh nggak ya kan? kenal. Kiper sendiri Sendiri nggak dengar. Orang cedera bareng nggak kenal. Iya, cedera bareng nggak kenal. Aduh. Bareng nggak kenal. Lagi di mana nih? Kebetulan lagi di Solo, dan kebetulan juga lagi sama Arema karena Arema di Solo lagi jalanin Piala Menpora. Kurang lebih di sini 12 hari. Kita ini flashback dulu. Udah sebelum ngomongin Arema, sebelum ngomongin Ajit dan segala macem. Buat Goodfellas yang belum kenal, ya nggak mungkin nggak kenal sih. Cuman dari mulutnya Hanif sendiri deh. Secara singkat, siapakah Anda dan bagaimana masa kecil Anda? Seorang Hanif Syahbandi. Saya hanya orang yang suka main bola. Oke. Suka hangout juga sama Big Boss-nya Goodfellas. Suka gitu Masa emang. kecilnya Masa kecil gimana nih? Di mana sih Masa kecil Bandung kan? no. Enggak. Gue kebetulan lahir di Bandung, cuma gue Oke. besar di Bekasi. Oke, Luar Gue besar di Bekasi. luar planet itu. luar planet. Iya, emang itu udah nggak pakai paspor tuh sebenarnya. Udah kayak ada izin antara planet. Tadi. Cuma gue karena kebetulan gue ikut SSB dulu, dan SSB gue itu tuh dulu itu SD itu lebih sering main ke Jakarta. Jadi gue lebih sering untuk kalau nggak Bekasi Jakarta gitu. Nah kebetulan sekarang sekitar beberapa tahun ini udah sekitar hampir mau 10 tahun udah tinggal di Jakarta. Ya. Gitu. Oke. Jadi bisa dibilang Bekasi banget enggak, Jakarta banget juga enggak. Jadi di antara. Lah ya, dia Terus dibilang orang Bandung juga enggak karena cuma lahir doang. Oh gitu. Yang pasti Oke, dia oke. Malang banget. Ya iyalah. Nah, oke, malam banget. Malang Iyalah. juga enggak. Pasuruan kali ya sekarang ya. Oke, itu Pasuruan. Oke lah. Oke lah. Langsung nih, Hanif, Oke. awal mulai cerita dunia profesional itu kapan dan gimana? SMA ya? Oke. Selesai SMA. Jadi lucu sih. Jadi bokap gue tuh ngasih gue kesempatan. Karena waktu itu kan 2015 itu sepak bola dibuka. Terus bokap gue tuh kayak ngasih gue pilihan kayak ini bola nih lagi bermasalah nih.
ya kan? Sampai umur lu lulus SMA, sampai lu umur 20 tahun apa 19 tahun, kalau lu nggak dapet klub, lu harus ya udah lanjut kuliah gitu loh. Karena kalau gue pribadi dan keluarga gue berpikir bahwasanya sepak bola dan kuliah itu emang kita butuh kuliah, emang kita butuh pendidikan apa segala untuk pendidikan ya. Tapi karena dua hal itu nggak bisa dicampurkan, jadi pasti akan ada yang dikorbankan gitu loh. Makanya pada akhirnya bokap gue suruh milih, gue disuruh milih antara dua itu. Nah, udah alhamdulillah transisi dari SSB ke profesional. Waktu itu gue sempat main di klub Persib Junior. Umur berapa tuh? Nah, itu gue umur berapa ya? 17, 18. Habisnya SMA pas tuh ya berarti ya? Nah, ini unik juga karena SMA ini gue nggak lulus normal. Wah, prematur nih Bray kayaknya Bray. Jadi gue SMA itu paket C. Karena? Paket C karena jadi kebetulan setelah 1 SMA mau jelang kelas 2 SMA itu gue sempat pergi ke Spanyol. Jadi di sana main bola juga, sekolah juga. Pas gue pulang sini kurang lebih 1 tahun, balik sini kan harusnya kelas 3 SMA kan. Iya. Pas gue mau lanjut nggak ada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang di daerah. Waktu itu gue karena di Bandung, karena gue main di klub Persib, jadi gue nyari sekolah di sana. Dan itu nggak ada yang terima, mereka pengen ulang lagi dari kelas 1 SMA. Males pasti. Iya, you know lah. Pasti males. Buang waktu. Terus. Tapi buang waktu ya kan. Iya, males karena itu membuang waktu. Itu yang benar. Itu yang benar. Gue mikir terus gue coba tanya juga kalau paket C bisa nggak sih kuliah apa segala macam, atau bisa juga. Ya udah akhirnya gue ngambil paket C aja deh. Gue paket C tapi main bola juga. Nah udah selesai paket C ya udah akhirnya sepak bola dibekukan, baru bokap gue ngasih pilihan nih, bola lagi nggak ada nih gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa menjanjikan kalau sepak bola itu adalah pekerjaan yang menjanjikan karena pada saat itu sepak bola dibekukan dan itu sampai di waktu yang nggak ditentuin. Jadi ya udah dapat Persiba Balikpapan, ketemu sama si guestnya Good Fellas kemarin, Good Talk kemarin. Yang belum tahu lihat tuh episode 9 kemarin. Tapi ini banyaknya belum tahu ya. Mungkin kalau Eka sendiri masih mungkin belum dapat info. Ke Spanyol main bola berapa lama? Kurang lebih setahun ya. Setahun. Jadi pengalaman di overseas selain di Spanyol apa cuma di Spanyol aja atau pernah di yang lain-lain? Alhamdulillah karena bola ya gue banyak pergi ke luar negeri. Jadi gak cuma di Spanyol, gue sempat juga kalau mau main bola, apalagi kalau misalnya ngebela timnas, pasti kalau misalnya kita main timnas itu pasti keluar negeri kayak negara-negara ASEAN, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, itu udah sampai alhamdulillah pernah juga ke Inggris juga, karena bola juga. Nah, yang selama ini yang masih jauh ya Inggris sama Spanyol dari Eropa sana. Kalau boleh tahu gimana? Inggris nih ya? Iya ini. Ini Inggris ya, berarti pernah di Manchester United ya kan? Serius? MU Red Devil nih. Bener apa enggak nih? Iya benar. Tapi itu ya cuma summer camp jatuhnya ya. Nggak apa-apa. Aku aja nggak pernah. Iya, kita aja nggak pernah. Jangankan summer camp, ya kan winter camp. Nggak pernah. Mending aja pernah. Red. Kalau Spanyol apa? Real Madrid. Kalau Spanyol iya, jadi Spanyol enggak cuma klub-klub biasa ya. Sebenarnya bukan klub sih. Jadi di Spanyol itu jatuhnya kita pengen berharap kita bisa dapat klub. Waktu itu gue umur berapa ya? 16 kalau salah. 15 ke 16 lah. Gimana? Jadi gue berharap dapat klub di sana. Cuma karena kebetulan regulasi ada regulasi visa terus regulasi tentang FIFA-nya itu nggak bisa kita penuhin, akhirnya ya udah gue memilih balik lagi gitu loh. Karena di sana kan gue jatuhnya kayak misalnya ada aturan FIFA yang mana kalau kita mau dikontak klub itu harus minimal 18 tahun, sedangkan gue masih 16 tahun. Jadi akhirnya ya gue putusin balik. Terus kita langsung masuk ke bagian profesional karirnya Hanif barengan sama si Aji di Persiba. Masih inget nggak game pertama sebagai pemain bola? Balikpapan ya? Balikpapan. Berdebu nggak? Bantul bisa, Balikpapan bisa, Bangka Belitung bisa. Cuman kebetulan nih apa nih Bray? Balikpapan. Wah kalau di Balikpapan berdebu dong berarti. Sama jokes yang kemarin lagi di Balikpapan berdebu nggak? Sama. Masih sama jokesnya di Good Masih Talk. kurang. Oh ya, game pertama Hanif Syahbandi sebagai pemain bola. Masih inget nggak? Wait, gue lupa. Sebenarnya klub profesional pertama gue tuh bukan di Persiba, ternyata di PBR.
Gue baru dapat SMS nih dari gue yang lama ini. Ini. agak lemet. Main Iya, di mana? jadi di PBR waktu itu PBR itu Persipasi Bandung Raya. Jadi klub profesional, cuma waktu itu dia cuma waktu itu kan cuma ada turnamen karena dibekukan, jadi dibikin turnamen Piala Presiden. Jadi klub itu cuma bermain di satu turnamen doang. Oke. Habis itu bubar. Hmm. Jadi bisa dibilang gue membela PBR itu ya cuma 6 pertandingan lah. Nah dari situ baru ke Persiba. Baru Gitu aja. Persiba. Balik ke pertanyaan Mas Eka tadi, game profesional pertama gua itu lawan Borneo di Piala Presiden di Makassar. Oke. Itu pertandingan profesional pertama gua masuk jadi pengganti di babak kedua dan skor sementara itu salah 1-0 gitu lupa. 1-0 atau 2-0 gitu. Kalah. Ingat sih. Kalah. Oke, 1-0 kalah. Terus waktu pertama kali menginjakan rumput dengan sepatu bola, bisa di-sharing nggak? Apakah karena udah terbiasa SSB jadi biasa aja, atau ada pengalaman yang memukul kepala jadi, gila ini bener-bener gue sekarang adalah pemain bola profesional. Yang jelas itu sih pas itu momen-momen bisa dibilang debut ya. Debut itu momen-momen yang yang bisa dibilang kayak ya itu yang tadi Mas Eka bilang kayak wah gue tuh sekarang udah dari yang gue cuma nonton di TV, dari yang cuma gue impiin doang, dari yang gue cuma ngelihat orang wah bisa jadi gini apa. Nah gue udah mulai melangkahkan kaki untuk mengarah situ gitu loh. Asik. Ya gue jadi udah kayak seakan-akan kayak udah terbuka nih jalannya, tinggal gue nih terus jalan atau gimana gitu loh. Jadi bener-bener excited banget sih waktu itu. Oke. Dan hasilnya selama 6 pertandingan gimana? Kalah semua. Gak kalah semua sih, ada pertandingan yang menang, cuma kita nggak lolos. Nah habis dari situ baru ke Arema. No, habis dari situ Persiba. Habis Persiba baru Arema. Persiba berapa musim? Ya, Persiba cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan, terus Arema. Terus Arema lah sampai tahun berapa nih? Tahun kelima kali ya? 5 ya. Tahun kelima. 2017, 18, 19, 20, 21. Tapi Bray, tapi kan dia main bolanya nggak cuma di Arema doang. Sempat kepanggil timnas kan pasti Hanif. Betul. Iya kan. Berapa kali? Banyak. Dari yang U dulu deh. Berapa kali deh? Dari yang U dulu. Alhamdulillah. Awal pertama itu U13. U13. 13, lanjut U14, lanjut U16, lanjut U19, 19, lanjut U23, senior. Wih, itu yang Aji masih belum bisa kepanggil tuh. Yang terakhir tuh. Iri dia sama Hadif. Iya kan? Aji belum junior kan? Belum masuk senior kan? Belum. Tapi akan. Bareng nanti. Amin. Dia bakalan comeback stronger, man. Sadis. Kalau udah masuk timnas dari U13, ibaratnya kan mewakili Indonesia. Selama dari U13 sampai U23, pertandingan yang paling momentum menyegarkan memori buat Hanif Syabandi tuh pas kapan? Yang lebih tepatnya nggak bisa gue lupain ya. Ya. Itu pertandingan lawan Malaysia SEA Games di Malaysia. Itu pertama Indonesia Malaysia itu kan rivalitasnya bisa dibilang luar biasa banget luar kan. Biasa. Berbeda musuh bebuyutan kan. Yang kedua kita main di Malaysia. Yang ketiga kita semifinal dan itu stadion full. Gokil. Itu gokil, full banget. Dan wah bener-bener bisa dibilang gara-gara pertandingan itu sampai sekarang kalau gue main stadion full apa segala macam nggak terlalu, maksudnya biasa gitu loh. Karena itu asli pressure-nya gede ya, Nif ya? Gede, kita pertama kita mewakili negara dan nggak berat kan kita mewakili negara. Terus yang kedua kita lawan Malaysia men, bener-bener musuh bebuyutan, dan yang mana hasil akhirnya pun juga bener-bener wah. Iya. Kita kalah 1-0. Ya itu, walaupun kita kalah 1-0, cuma di situ lah pertandingan itu yang bener-bener gue inget banget gitu loh. Itu bener-bener full. Waktu itu kok nggak ada salah, stadionnya itu Shah Alam kalau nggak salah. Stadionnya Selangor, dan itu full, dan itu koreografinya mereka tuh, wah, bener-bener kayak neror banget tuh, neror banget.
Jadi gue tuh sempat pas lagi pertandingan, gue nggak fokus pertandingan, malah fokus ke supporternya. Supporternya gila, gue bilang sadis, gue bilang. Ya itu pertandingan yang bener-bener ini banget. Loh, ini ngapain lagi muncul? Ya Allah. Kamu ngapain lagi kamu? Nah, kan gak ada suaranya itu dia. Apa kamu palsu itu, Ji? Kedatangan tamu yang diundang. Ini sebenarnya tamu diundang ya, bukan gak diundang Bro ya. Halo guys. Halo. Fellas, ini ada Hanif Syahbandi sama Kartika Aji yang di episode kemarin sempat cerita nih, mereka berdua telat bareng latihan, cedera bareng, ya sekarang hadir di sini. Yang coba deh jawab Hanif dulu. Yang perlu disalahin ketika waktu itu siapa? Aji apa Hanif? Hanif jawab nih. Siapa yang perlu disalahin? Mobilnya salah. Sama ya. Mobilnya ya. Tapi emang bener waktu itu tuh kita salah ngebaca ini sih map ya. Kita harusnya jangan lewat Gadang. Kita malah lewat ke Gadang. Mana Gadang itu lagi macet total, macet pol lah pokoknya. Oke. Iya, macet pol. Ya udah kita ngobrol nggak sadar. Wah, tuh udah jam segini kan. Tak kebut aja pas nyampe latihan. Ya udah, nyampe latihan buru-buru, nggak siap apa segala macem. Pas main, ya gue cedera. Gak lama, ya Aji cedera gue. Oke, berarti ya terus yang pulangnya naik apa? Pulangnya naik apa? Kita cedera. Aku cedera. Terus yang bawa mobil siapa? Pusing kita, aduh. Jadi yang disalahin Google Map ya. Google ya. Yang disalahin ya. Bukan Kartika Aji, bukan Hanif. Tuh ya, Bray. Bukan. Gak ada yang salah. Oke, satu follower pastinya ini dia Aremania yang beruntung nih bisa ngobrol. Aremanita. Oh, Aremanita. Berarti harus ini rapi-rapi dulu ya. Beruntung sekali akan bertemu dengan Kartika Aji sama Hanif. Udah masukin belum nih? Oke. Nah, Hai. Halo. Halo kok. Halo. Apa kabar? Si Aji. Sehat ya kok? Sehat. Aji lagi di mana Aji? Reta di itu dulu tuh, Reta di mute dulu tuh. Gak enak suaranya itu. Oh, Aji lagi di gym Aji ya? WW Gym, lagi di Lagi di WW. WW Gym ya? Aku di WW Gym. Oh, asik. Ria, nyalain mic-nya dong. Oh iya. Ini maaf ya, agak rame di sini. Nggak apa-apa, agak rame, nggak apa-apa. Masukin aja sekalian itu semua itu, nggak apa-apa. Iya, semua sekeluarga, semua tetangga, nggak apa-apa. Maaf ya, karena kamu rame, jadi kita nggak kasih kamu waktu banyak. Salahnya kamu rame, kita kasih kamu jangan banyak banyak. 2 pertanyaan aja. 1 pertanyaan buat Hanif, 1 pertanyaan buat Aji. Dimulai dari sekarang. Ini acaranya Hanif. Kenapa aku yang kena? Gak apa-apa, yang salahnya masuk. Jadi mau nggak mau juga kena. Ayo, Novi, 1 buat Hanif, 1 buat Aji. Ayo. Mau surprise mana kena surprise ya? Ayo. Oke, yang pertama buat Mas Hanif dulu. Please. Iya, please. Iya, wah. Ayo buat Hanif. Oh ya, maaf. Ya. Aku Hanif. Sekarang sebelum menikah sama setelah menikah itu yang paling mencolok itu ada di rambut ya. Rambutnya bener-bener beda banget. Dulu sebelum menikah nih aku ada fotonya juga. Iya. Nah. Itu rambutnya bener-bener rapi, nggak kayak sekarang. Nah, kenapa sih rambutnya setelah menikah kok jadi gondrong? Wah, berat. Jawab nih. Enggak sih, sebenarnya udah keinginan dari sebelum nikah ya. Karena pengen, pertama pandemi, terus yang kedua emang pengen nyobain rambut panjang dan kayaknya lebih sangar gitu loh. Terus pengen nyobain kayak action film-film action di Jepang itu loh yang Genji gitu kan. Gue pengen nyobain terus dari situ keterusan kok enak gitu loh rambut panjang gitu loh. Emang kelihatan jelek ya Mbak ya? Itu sih lebih kelihatan kurus, jadi ya banyak juga yang ngomong. Oh, banyak juga yang ngomong. Nggak cocok gitu sih. Banyak fans-fansnya Hanif yang ngomong. Oke. Baru. Sekarang ke Aji, 1 pertanyaan buat Aji. Ayo. Buat Mas Aji. Kapan mau nambah momongan lagi?
Oh, Nambah apa? Nambah apa? Momongan, anak. Tanya momik tuh. Anak. Lagi berusaha sih sebenarnya, lagi berusaha, tapi belum dikasih ya. Tunggu aja lah waktunya. Ya kita Oh, bantu doa. Oke. Nov, kamu katanya kan Aremanita. Terakhir nonton kapan? Waduh, terakhir nonton itu sebelum pandemi. Masa di mana? Di Kanjuruhan. Lawan siapa? Gak lupa, soalnya kalau nonton kan gak pertandingan. Fokusnya Fokusnya kemana? Fokusnya ke siapa? Kalau nonton pertandingan fokusnya ke siapa? Kalau boleh tahu aja. Ya ke Hanif sih lebih ke. Ini mungkin salah satu barisan sakit hati waktu Hanif merit ini. Oh, parah Pak, langsung saya unfollow IG-nya Mas Hanif. Lu garis Kenapa? Coba, Novi. Puas banget ya, Aji. Jangan pakai emosi. Aji seneng nih Aji. Oke, coba. Kenapa kok kamu unfollow seorang Hanif Syabandi gara-gara merit? Harusnya kan seneng. Kenapa? Yang pertama, ya hati cemburu. Mateng. Kaget tiba-tiba wah sama Mbak Ica. Sama Mbak Ica. Oh gitu ya. Yang kedua, Callback dari dulu. Gak di fallback, parah. Ini sebenarnya Ini MC-nya awalnya mau nikah sama Kobrian. Tapi karena Kobrian laki-laki nggak jadi sama Ica makanya. Parah nggak di fallback, parah. Oke, Novi, terima kasih ya sudah join. banyak doa ya biar di fallback. Banyakin doa biar di fallback ya nanti ya. Tadi Hanif udah DM katanya minta maaf nggak di fallback katanya. Nanti dicek DM-nya ya, Novi ya, dicek ya DM-nya ya. Ya. Oke, thank you Novi. Bye-bye. Bye. Dadah, Bye Novi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini ada fakta yang tadi kan si Novi kan ngomongin Ica, ya kan. Coba deh Hanif deh ceritain. Kok banyak Aremanita yang tahu tentang sosok Ica? Siapakah beliau? Ya sebenarnya kalau misalnya Mas Eka Kobrian juga sering nonton di stadion pasti tahu. Iya. Karena Ica ini kadang kalau misalnya pas lagi pertandingan dia suka ngempil di belakang gawang. Aji bikin gak fokus Aji bikin gak fokus. Lanjut Ica di pinggir lapangan apa ya? Iya, jadi kadang kalau misalnya pertandingan tuh dia pinggir lapangan foto-foto jadi fotografer gitu loh. Padahal emang pekerjaan dia di Arema ini bukan fotografer, dia media officer, jadi lebih banyak di kantor. Oke. Cuma karena waktu itu dia emang dari dulu hobinya foto-foto, jadi terus dia juga dapat akses, jadi dia lebih sering foto gitu loh. Dan waktu itu juga gue ketemu sama dia di kantor Arema, bukan di lapangan. Bukan di lapangan. Gitu. Nah itu makanya banyak orang-orang yang kenal tahu sama dia. Oke. Dan banyak yang seperti Novia tadi ya, banyak yang patah hati. Banyak followers gue langsung turun drastis itu. Iya. Turun drastis. Followersnya Hanif turun, followersnya Ica naik. Oh gitu. Ya serius. Itu serius. Oh, pindah semua ke Ica ya. Berapa ribu yang turun. Gue berapa ribu turun, dia malah berapa ribu naik. Oh, gantian lah. Di stalking si Ica-nya berarti. Di stalking. Wah, itu resah tuh Ica tuh. Setiap mau posting sama Hani pasti resah tuh dia. Takut di DM. Ya itulah resikonya kalau sama gue lah. Wih sadis. Tadi Ini ada satu follower lagi nih tiba-tiba masuk. satu follower. Ya boleh deh. Satu deh. Terakhir. Satu follower. Halo, Mas Ando. Orang mana, Mas? saya dari Gresik. Oh, dari Gresik. Oke. Mas. Nggak usah digituin suaranya, Bray. Nggak usah digituin. Nama saya Mawar. Nggak usah gitu. Kasih waktunya Nando yang ngomong. Iya. Pertanyaan untuk Mas Kartika Aji. Ya. Kondisi cedera sekarang apakah udah membaik? Nah, itu di episode sebelumnya nanti. Alhamdulillah saya selalu latihan tiap hari. Dan Kalau buat persiapan buat kedepannya Arema, buat persiapan Liga 1. Dan ini adalah fisioterapinya. Nah, tuh dia. Reto. Oke ya, Haji ya, untuk apa-ngapain Aman, ya. oke, siap. Aman ya. Oke, sip. Thank you, Mas Nando. Nando, thank you pertanyaannya ya. Ji, satu kalimat yang menggambarkan Hanif Syabandi. Entah sebagai teman,
entah sebagai partner di Arema, entah sebagai apapun di. Tarung. Cupang. Tarung. Itu dia Ji. petarung banget ya. Nah. Nomor sepatu berapa sih? Lihat dong, aku pakai apa? Wih, Sadis. Petarung. Kenapa kok bisa bilang petarung? Apa yang menggambarkan petarung dari seorang Hanif? Hanif di luar lapangan, di dalam lapangan dia petarung. Ini luar lapangan petarung kenapa nih? Coba dong. Di luar Di luar lapangan aja. Di luar lapangan petarung kenapa nih? Kenapa? Kocak. Ya pokoknya di luar lapangan, pokoknya di jalanan itu dia emosian juga. Mungkin aku juga emosian. Dia di jalan itu emosi pol. Gak cocok ya dia kalau nyetir ya, marah-marah terus ya berarti ya. Iya, makanya itu kagetan lagi. Kalau bisa kaget tuh mesti emosi. Asli Hanif Sabandi itu emosi. Bikin kamu respect sama si Hanif yang bikin kamu bisa jadi apa ya? Bisa jadi teman atau sahabat tuh apa? Aduh, luar biasa sih. Hanif ngajarin aku agama. Benar. Canda nih, ini bercanda nih. Itu agama apa ya? Agamais. Agamanya luar biasa lah. Banyak aku belajar dari dia. Oke. Keren memang. Keren. Wah, Di luar lapangan sosoknya Hanif itu kalau orang yang kenal dia banyak banget ilmu yang didapat dari dia. Nih kira-kira Haji mau kamu kirim berapa sepatu nih? Dari tadi ngomongnya baik-baik dulu nih. Makanya gue udah bingung nih. Gue bingung, stok sepatu gue habis padahal ini. Sekarang balik nih, Hanif. Haji di matanya Hanif gimana sih? Petarung juga jangan-jangan. Petarung Aku juga ada nih. sponsor lagi. Potong rambut gratis. Harus satu kata ya. Potong rambut Satu gratis. kata yang menggambarkan Haji lah. Apa nih? Sebenarnya ada beberapa kata sih, cuma kalau pilih satu, gue milih sabar. Kenapa? Kok bisa ngomong sabar? Apa ya? Kalau misalnya dibilang untuk di posisi Haji ya nggak gampang. Apa situasi dia ya? Karena pertama, sebenarnya momen apa yang lebih tepatnya pas ini sih, pas mulai cedera itu ya. Mungkin kalau gue jadi dia nggak bisa kayak dia. Jadi kayak waktu itu dia cedera, pas cedera anaknya lahiran. Yang mana dia harus operasi pun juga nggak bisa jalan lancar. Istrinya lahirin, habis itu sepak bola berhenti, gajinya stop, terus juga sekarang kemarin kabarnya mau di ini, jadi luar biasa sih. Kalau menurut gue apa yang dia dapat sekarang mungkin dari kesabaran dia, dan gue tahu banget dia dari Persiba Balikpapan ya. Yang mana satu musim itu dia nggak pernah main. Cuma main serius, cuma main pertandingan terakhir. Lu bayangin, pertandingan terakhir. Tapi menang dong, aku kiper menang. Menang. Tapi gara-gara itu setelah dari situ di Persiba dia dipanggil timnas jadi andalan sampai sekarang. Jadi setiap ada ya itu alhamdulillah, dan dia orangnya apa ya, mau belajar itu yang apa ya, luar biasa dari dia, dan gak gampang, dan orang hampir jarang punya itu ya, karena mau belajar itu loh. Kadang orang pengen belajar tapi dia nggak ngelihat kekurangan diri dia tuh apa, yang salah dari dia tuh apa. Nah, kalau Aji itu berbeda, itu yang dia bisa ngelihat diri dia gitu. Akhirnya dia bisa berubah, ya udah alhamdulillah. Kampret suaranya. Oke. Ini kita udah panjang lebar barengan sama Hanif Sabandi dan special guest yang kembali lagi, Kartika Aji. Nambahin. Yes. Yang sekarang lagi di gym bersama fisioterapi, persiapan untuk bisa main lagi ya, merumput amin. sama Hanif Sabandi. Kita doakan yang terbaik, dan yang pasti ditunggu adalah semoga bisa main bareng nih timnas senior nih. Ditunggu-tunggu. Amin. Terima kasih untuk Hanif Sabandi sebagai good guest. Thank you Mas Eka Aji sebagai special good guest kita. Terima kasih Good Fellas yang support. Terima kasih untuk Brian dan juga Eka di Gul Talk. Sampai ketemu di season 2. Semoga nanti guestnya semakin seru, dan kalau bisa, Bray, nih yang Hanif sama Aji, kalau bisa nanti kapan-kapan kita offline. Karena kan si Hanif punya channel YouTube juga. Nanti kita tampilin sini juga nih YouTube-nya. Aji mau buat juga nih. Aji mau juga. Ya. Susah. Bikin kita nanti bikin berempat nih. Bikin berempat. Oke, terima kasih. Semua harus sehat selalu. Semoga corona cepat selesai. Semoga pertandingan sepak bola lancar, bisa ada penonton, dan semakin seru dan semakin sukses. Amin. Have a good day everyone. Thank you. Sama subscribe-nya. Bye bye. Sukses.